Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Munawwaroh. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa yang saya ketahui tentang surat An-Nisa ayat 3. Sebelumnya saya akan membacakan surat dari yang akan saya jelaskan nanti, yaitu surat An-Nisa ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma qaba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu. Shadaqallahul adzim. Ayat ini sudah bisa diketahui bahwa ini menjelaskan tentang dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berperilaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, atau bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi, 2 atau 3 atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berperilaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hamba saya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Ini termasuk dari terjemahan surat An-Nisa ayat 3, yaitu tentang poligami. Di sini maksud dari artinya adalah apabila ada seorang laki-laki yang merasa mampu bisa berbuat adil kepada 4 orang istrinya, dia boleh beristri 1, 2, 3 atau 4. Tapi apabila tidak merasa bahwa akan berbuat adil kepada istri-istrinya, maka disarankan atau sebaiknya menikahi 1 orang saja. Atau bisa diartikan kalau zaman dulu itu kamu tuh bisa menikahi budak kamu sendiri, seperti itu. Di sini adalah asbabun nuzulnya. Telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Abdullah, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Sa'ad dari Shalih bin Kaisan bin Ibnu Syihab, dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Urwah bin Az-Zubair bahwasanya ia bertanya kepada Aisyah mengenai firman Allah Azza wa Jalla. Jika kiat-kiat untuk jika kalian takut tidak berbuat adil kepada anak yatim atau orang-orang yang akan kamu nikahi, Aisyah berkata, wahai anak saudariku, yang dimaksud dengan seorang gadis yatim yang berada di peliharaan walinya, ia membantu dan mengurus hartanya, lalu walinya takjub dengan harta dan kecantikannya hingga ia ingin menikahinya, namun tidak bisa berbuat adil dalam maharnya, sehingga ia memberinya seperti yang diberikan oleh orang selainnya. Maka dilarang untuk menikahi gadis-gadis itu kecuali jika berbuat adil dan memberi sebaik-baik mahar kepada mereka. Jadi zaman dahulu itu budak cenderung disepelekan atau lebih yang maharnya seadanya aja, tidak pernah memikirkan hak-hak perempuan itu di dalam diri budak. Akhirnya mereka diperintahkan untuk menikahi wanita yang baik selain anak-anak perempuan yatim itu. Akhirnya jalan tengah dari permasalahan itu adalah Aisyah menyuruh mereka untuk menikahi wanita selain itu supaya lebih menengah atau hukumnya bisa lebih jelas. Urwah berkata, lalu Aisyah berkata, sesungguhnya orang-orang yang meminta fatwa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun ayat tersebut. Lalu Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat tersebut untuk mereka meminta fatwa kepadamu tentang wanita-wanita. Katakanlah bahwa Allah memerintahkan kepada kalian sampai firman Allah kalian ingin menikahi mereka. Aisyah berkata, maka ketika terjadi ketidaksenangan seorang di antara mereka anak yatim dan ia nikahi karena harta dan kecantikannya sedikit, maka mereka dilarang untuk menikahinya karena niat untuk menguasai harta gadis-gadis yatim tersebut, kecuali untuk menegakkan meskipun dengan ketidaksenangan mereka.
Jadi itu adalah asbabun nuzul tentang poligami. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hikmah poligami. Hikmah poligami adalah satu, untuk mendapatkan keturunan bagi suami yang subur dari istri yang mandul. Jadi meskipun ada salah satu istri yang mandul, suami tetap mempunyai keturunan yang jelas, atau tetap dipastikan mempunyai keturunan apabila salah satu dari 4 istrinya mempunyai kelancaran dalam mengandung atau tidak ada suatu penyakit apapun, yaitu dua untuk menjaga keutuhan keluarga tanpa menceraikan istri, sekalipun istri tidak dapat menjalankan fungsinya sebagai istri, atau ia mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Jadi suami ini mempunyai suatu harapan untuk tetap mempunyai anak meskipun dengan tidak bercerai, karena salah satu istri ini mempunyai cacat penyakit yang tidak dapat disembuhkan sekalipun. Yang ketiga adalah untuk menyelamatkan suami dari hyperseks, dari perbuatan zina dan krisis akhlak yang lainnya. Jadi ini suatu poligami ini menjauhkan pria dari hyperseks atau lebih ke zina kepada orang yang bukan muhrimnya. Yang keempat adalah untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis akhlak yang tinggal di negara atau masyarakat yang jumlah wanitanya jauh lebih banyak dari kaum prianya, misalnya akibat peperangan yang cukup lama. Jadi ini dijelaskan oleh Quraish Shihab dari penafsirannya di kitab Tafsir Al-Misbah. Ini adalah untuk menyelamatkan kaum wanita dari krisis, karena di suatu negeri itu setelah peperangan itu wanitanya menjadi lebih banyak atau jauh lebih banyak dari kaum prianya. Itu untuk meminimalisir atau menyelamatkan kaum wanita dari hyperseks atau miskin akhlak tersebut. Sekian dari saya. Apabila ada suatu kekurangan, dan pastinya seperti ada, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.